Selamat malam semuanya. Terima malam, kasih. Pak Iwan. Ya. Selamat Hari Fibonacci untuk kita semua. Iya, baik. Ini diskusi malam ini kita akan bagi menjadi dua. Bagian pertama itu kita akan bicara tentang perannya Fibonacci atau Leonardo dari Pisa untuk penyebaran sistem desimal di Eropa, ya, yang kemudian nanti menyebar di seluruh dunia. Dan bagian kedua tentang yang lain, ya, terutama mungkin yang mitos yang banyak nanti kita lihat itu tentang golden ratio di kehidupan, ya, apa namanya, yang nanti kita bicarakan banyak mungkin. Jadi ada setengah-setengah gitu ya kita buat. Mungkin 45 menit kita bicara yang bagian pertama, 45 menit bagian yang kedua. Ya. Oke, kita mulai yuk semua. Yuk. Ya. Silakan Pak Yudi. Ada siapa aja nih? Ya, terima kasih Pak Iwan nih sudah mengundang acara ini. Ya, mungkin bisa jadi kita akan tradisi kita di sini untuk bicara sejarah matematika, nggak pernah ada sebelumnya kita mulai saja. Kita yang pertama sudah mulai dengan apa ya waktu itu? Galois. Galois. Ya. Galois dengan duel ya. Dan sekarang kebetulan hari Fibonacci 1123 gitu ya. Oke. Di sini yang hadir siapa aja? Udah tadi Tovan. Ada lagi yang tadi? Siapa lagi di sini? Ada Rifki. Ada Rifki. Rifki ya. Rifki ya. Oke. By the way, Tovan ini bimbingan saya yang pertama. Saya pulang dari US ini. Ya, sama Eric. Oke. Kita lihat sini hari Fibonacci. Jadi apa sih Fibonacci itu ya? Siapa Fibonacci? Kita cerita Fibonacci. Leonardo Pisano namanya. Penamaan Fibonacci sendiri baru 17 sekian, saya kok lupa itu menyebutkan. Ya, betul ya Pak Iwan ya. Also known as Fibonacci. Kira-kira 1175 1250 gitu ya. Nah, kita coba bicarakan di awalnya konteks sejarahnya apa yang sedang terjadi saat itu di sekitarnya gitu ya. Nah, ini anak dari seorang saudagar yang kaya gitu ya. Si Fibonacci sendiri memang orang kaya gitu ya, dari Republik Pisa gitu ya. Bepergiannya di sekitar situ, Italia, Mesir, Syria, Aljazair, daerah situ. Afrika Utara ya. Afrika Utara gitu ya. Dan secara umum si Carl Boyer ini seorang sejarawan matematik ya. Di saya kantor ada bukunya History of Mathematics. Iya. Gitu. Ini Fibonacci dikatakan adalah matematikawan yang paling andal dan orisinal dari zaman pertengahan. Zaman pertengahan itu medieval gitu ya. Zaman istilahnya saja, tapi itu zaman kegelapan pengetahuan sains di Eropa itu. Dan mungkin satu hal yang orang jarang ya menyebut Fibonacci itu jenius gitu ya dalam matematika. Padahal nanti kita lihat ya, ternyata tidak sesederhana itu ya. Dia meniru kita sebut meniru ya, kopas gitu ya, sistem bilangan perhitungan dari Arab gitu ya. Tidak sesederhana itu, ternyata nanti kita lihat sebetulnya Liber Abaci itu nanti kan ternyata banyak idenya dari Fibonacci sendiri gitu. Oke. Jadi karena keluarganya itu saudagar gitu ya, tinggalnya situ dan ayahnya itu seorang konsul komunitas saudagar Pisa di Afrika Utara, di Aljazair, di port apa itu. Jadi dari sejak kecil Fibonacci belajar dari guru-guru Arab. Ya akhirnya belajarnya di sekitar situ. Jadi mungkin ini bisa dilihat berikutnya. Nah,
kira-kira ini saya tidak mengatakan ini Italia. Zaman itu tidak ada Italia seperti kata-kata Indonesia juga tidak ada zaman kapan Indonesia baru. Saat itu semenanjung Italia itu terbagi atas republik-republik kecil, republik kota gitu ya. Kota-kota aja sini. Ada Venesia, Pisa itu di sini nih Pisa. Ya tempatnya. Jadi kalau dia ke Sisilia di sini, Napoli di sini, selatan, ini udah Afrika di sini. Mesir segala macam. Jadi memang daerah situ, dan saat itu tentunya jarak-jarak segitu aja udah jauh sekali itu ya. Udah luar biasa perjalanannya berhari-hari. Dan itu zaman ketika Italia dikuasai pedagang-pedagang gitu ya. Ingat Marco Polo juga tidak jauh dari zaman-zaman itu sampai ke, jadi bukan berpetualang ya, memang berdagang. Nah, jadi bangsa saudagar dan pedagang. Nah, medieval itu ketika Eropa mengalami zaman kegelapan gitu. Jadi medieval itu di antara runtuhnya Kekaisaran Romawi sekitar 800-an, tahun 800-an, dan Renaissance mulai kebangkitan lagi. Masyarakat Eropa, sainsnya, segala pengetahuan dan peradabannya tahun 1300-an. Jadi itu betul-betul masa blank gitu, gelap. Sementara pengetahuannya ada di mana? Oh, ada di barat, ada di timur. Terutama ini kekhalifahan timur dan kemudian barat ya, gitu. Jadi ada di situ. Asia Tengah juga ya, Asia Tengah. India, Cina gitu sudah ada di situ. Pengetahuan tercerai-berai itu ya, gitu. Iya. Matematika khususnya itu di peradaban yang terpisah-pisah itu ya. Iya. Dari dulu kan India tersendiri peradaban matematikanya ya, sainsnya. India, Cina juga sendiri. Bahkan kawan-kawan juga sendiri. Iya, kita mesti bicara khusus tentang itu. Sumbernya susah juga tuh yang itu. Itu unik gitu ya. Iya. Kalau ini ya, kalau tentang Fibonacci ya, jika tidak ada Fibonacci mungkin sistem desimal tetap masuk ya ke Eropa ya. Ya. Tapi kalau kasus Ramanujan tidak kayaknya ya. Kalau tidak ada iya. Iya. Nah, yang menarik bahwa ini nih yang terutama, jadi bagaimana si Fibonacci memperkenalkan ini sistem desimal ini ke bangsa Eropa ya. Ini ejaan yang betul ya Yud ya. Sebetulnya ejaan yang betul itu Liber Abaci, B-nya 1 ya. Iya, 1 itu. Kalau bukunya kan? 2 ya. Oh gitu ya. Bukunya dia B-nya 2. Tapi yang betul ini gitu. sebetulnya. Dari Abakus ya, dari Abakus itu ya. Abakus berhitung, ya bagus. Tapi nggak tahu, mungkin salah eja ya. Waktu itu dia tulisnya B-nya 2. Oh gitu ya. Oh yang di depan tadi ya. Nah, ya. Lupa ya gitu. Nah, sebetulnya di kalangan tertentu, terutama di kalangan saintisnya, pengetahuan, desimal itu sudah dikenal, cuma ya tidak berkembang, jadi sangat terbatas gitu ya. Nah, kemudian Fibonacci memperkenalkan ini ke saudagar, jadi untuk berdagang gitu ya. Nah, di situ yang untuk keperluan praktis lah, itu mulai populernya di situ. Jadi itu yang dilihat Fibonacci, bahwa ini praktis bukan hanya untuk sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga untuk pengetahuan praktis. Gitu ya. Nah, yang menarik bahwa buku Liber Abaci itu bukan hanya tentang, karena dia katanya setengahnya berbicara tentang sistem desimal gitu ya. Terus menunjukkan berbagai macam aplikasi pada perdagangan, gitu ya. Dan terakhir ada juga masalah-masalah aljabar dan geometri di situ. Bahkan barisan ini pun yang terkenal gitu sudah muncul di buku Liber Abaci ini. Jadi buku yang segala macam juga ini.
itu edisi pertama dan edisi kedua beda sebetulnya. Karena dia itu seperti dikritisi pada edisi pertama, lalu edisi kedua itu dia membuat untuk menjawab kritik itu gitu. Dan yang ada sekarang hanya yang kedua kalau tidak salah. Yang yang tercatat ya sekarang yang ada kalau tidak salah hanya satu ya, kalau tidak salah tinggal satu bukunya. Satu kopi lagi. Hanya satu, hanya satu. Itu Keith Devlin itu berburu itu di ke perpustakaan dan hanya ada satu. Iya. Nggak seperti ini ya. Elements itu sampai sekarang udah di Elements awalnya tapi hanya ada bahasa Arab ya malah ya, Elements ya. Terjemahan ya. Dan adanya di Vatikan gitu. Itu. Disimpan di Vatikan walaupun sekarang ditemukan yang bahasa Yunaninya ya. Itu yang scan kopinya dari Clay Institute. Iya. Ya ini. Nah, itu menariknya jadi artinya di tahun ini baru abad 13 loh artinya ya gitu ya. Iya. Baru abad 13 dan artinya sebelum abad 13 itu mereka itu berhitung hanya pakai seperti bilangan Romawi. Bilangan Romawi. Kita bisa bayangkan ya kalau perbankan hari ini masih pakai bilangan Romawi. Uangnya Pak Oki gimana menulis? Makanya dengan banyak-banyak. Susah ngitungnya. Terus setiap bulan gaji menambahnya bagaimana gitu ya. Terus menghitung bunga, waduh. Terus pas bacaan juga bingung. Value, past value, walah. Investasi. Pakai MC gitu ya. Iya. Tapi tentang itu katanya saya pernah penasaran gitu ya, lihat gimana sih orang beraritmetik dengan angka Romawi gitu ya. Kalau penjumlahan masih lebih gampang gitu ya. Tinggal ditambahkan, digabungkan semua lambangnya gitu, disusun kembali. Nah, masalahnya waktu itu hanya karena bukan masalah ya. Ada sedikit perbedaan representasi. Kalau kita ada 40 atau yang kurang satu gitu, kita di dalam misalnya 4 ada 1 V gitu kan, IV. Padahal kalau di aslinya katanya II ada 4 I. Jadi persis seperti kita mengatur perhitungan kalau voting itu tally. Ya. Ya 4 coret ya, dapat 1 ya. Ya, jadi waktu digabungkan ya tinggal dihitung, dikonversi lagi gitu. Itu kalau jumlah gitu ya. Nggak kebayang kalau perkalian. Terus ya jumlahin aja deh. Fraksi gitu. Itu betapa ini membuat sangat menolong dalam perhitungan-perhitungan ya. Jadi representasi penting. Dan pada saat itu di India, di sub benua India ya, itu sudah mengerjakan trigonometri ya gitu ya. Gitu. Iya betul. Jadi itu kita bisa lihat ya bagaimana tertinggal ya sebetulnya Eropa itu. Ya. Tapi ini ya nanti melejit. Mirip ini nggak, mirip peranan logaritma ya pada waktu kan katanya dengan adanya logaritma katanya astronomi bisa maju 150 tahun lebih cepat katanya waktu itu. Karena kan astronomi kan terlibat dengan besar ya. Menghitung ya bilang-bilangan besar ya gitu. Dengan logaritma jadi mudah katanya. Iya. Perkalian jadi jumlahan gitu kan ya. Konversi ya. Iya. Ada perkembangan matematika yang modern sekarang yang istilahnya multi-scale method itu ya. Jadi yang bagaimana bekerja dengan skala yang kecil kalau numerik dengan skala nano dan skala parsec sekaligus gitu ya. Gimana tuh? Itu 10 pangkat berapa itu ordernya.
logaritma kan memungkinkan itu dilakukan kan sebenarnya itu adalah prekursornya apa yang kita sebut sebagai Holby scale sebetulnya. Jadi Diophantine itu tahun 200-an sudah resolusi rasional. Rasional dari pembagian itu. Jadi representasinya gimana itu? Jadi ini isi Liber-Abaci tadi yang saya katakan. Jadi ada sistem angkanya dulu yang desimal, terus penggunaan sehari-hari, jadi aplikasinya. Nah, yang terutama ditekankan adalah sifat proporsi dan rasio, gitu ya. Jadi tidak heran kalau munculnya memang proporsi dari Fibonacci number seperti ini yang muncul. Dan kemudian ada masalah-masalah aljabar juga sebenarnya yang diselesaikan di sini. Dan bahkan sebetulnya Fibonacci sudah melakukan aproksimasi sampai 9 angka di desimal keakuratannya. Dan sudah mulai memperkenalkan istilahnya deret. Jadi itu yang kita belum tahu sejarahnya ya. Ternyata sini sudah mulai sudah tahu ada deret gitu. Deret dengan dan mungkin sistem bilangan yang lebih umum ya. Jadi itu deret itu dinyatakan dalam sistem bilangan basis 60 berapa ya waktu itu. Tapi orang Taiwan tahu nggak kenapa kita basis 60 ya waktu itu banyak dipakai? 60. Kemungkinan karena mudah dibagi ya. Banyak itunya mudah dibagi ya. Banyak. Pembaginya banyak ya. Banyak faktornya ya. Iya. Kan kecuali 7 ya. Kita itu penanggalan itu yang paling aneh 7-nya itu kan ya. 1 minggu itu ya. Ada buku ya, ada buku baru itu tentang kenapa 7 kalau tidak salah. Saya nanti coba di Google ada itu buku baru terbit itu apa ya judulnya? Iya betul. Itu dari sejarahnya tua pasti ya 7 itu kan katanya di Bible sendiri hari ke-7 itu istirahat. Gitu. Hari ke-7 Tuhan beristirahat gitu kan. Jadi waktu itu saat itu pasti udah lama sekali kalau gitu. Ya Sabat itu sejarahnya Sabat. Dari itu ya. Karena 7 sama sekali tidak ada urusan dengan 60 gitu ya. Iya. Sedangkan membagi waktu detik, menit apa itu dari 60 basisnya. 60 semua ya. 2 desimal itu ya. Kalau di abad kelima Aryabhata ya, yang sudah Aryabhata di Nalanda sebetulnya sudah bicara tentang nilai tempat basis 10. Dia bilang tempat ke tempat nilai dikalikan 10 gitu ya. Jadi walaupun kita lompat ke itu dulu. Nah, iya, jadi Aryabhata itu abad kelima. Timelinenya. Ini jadi abad kelima itu Aryabhata di India Timur ya, di daerah timur ya di itu ya. Madras. Bukan atas di atas. Atas. Madras di bawah ya. Ini di atas. Iya, Madras bawah di atas. Ke dekat Pakistan. Bangladesh ya. Bangladesh. Ya. Bihar itu Bangladesh. Bukannya sudah dekat ini ke gunung-gunung ya? Gunung-gunung ya. Tapi masih ada sungai apa ya namanya? Anaknya Sungai Gangga lah itu masih di situ. Ya. Nah ini itu ya yang dia menyebutnya itu ya stanam dasagunam itu yang artinya tempat ke tempat nilainya 10 kali gitu. Jadi 10 ya. Jadi basis 10-nya itu abad kelima sudah ada itu. Kemudian yang unik, nah ini peranannya Sumatera ya, Sumatera dan Kamboja itu sudah ada itu
abad ke-7 itu sudah ada tulisan 604 Saka, ya, 604 Saka yang atas itu di Kamboja, di Prasasti Sambor Kamboja, yang di bawah Prasasti Kedukan Bukit. Ini jadi bukti, kalau bukti penulisan bilangan desimal tertua saat ini ya dua prasasti ini. Anehnya di Indonesia ini juga tidak pernah di museum itu, Museum Nasional tidak ada tulisan bahwa ini bilangan 0 tertua gitu ya. Bilangan ya, bukan angka. Kalau angka mungkin banyak ya, lambang 0 banyak. Tetapi bilangan sama setara dengan 9 bilangan lainnya, itu tuh yang paling tua saat ini yang ditemukan ya Kedukan Bukit dan Sambor ini gitu. Nah, ini tua banget loh ya, abad ke-7. Jadi kita di Sumatera itu sudah bisa nulis desimal gitu. Nah, sebelum zaman Borobudur malah. Sebelum ya ini ya. Sebelum. Ya. Nah, Al-Khwarizmi itu baru abad 9. Ya. Jadi 2 abad setelah Kedukan Bukit gitu. Amazing gitu ya. Itu di Kedukan Bukit ini ya. Ada hubungan dengan Sriwijaya nggak tuh? Iya. Ini prasasti Sriwijaya. Oh, oke. Ya. Ditemukannya di daerah Palembang ya dulu. Ya. Dan sebetulnya untuk membuktikan bahwa sistem desimal itu dari India, buktinya tidak ada di India sebetulnya. Di India hari ini ya, tidak ada. Adanya ya ini sebetulnya 2 prasasti ini yang menjadi dasar argumen bahwa sistem desimal dari India. Jadi India itu tanda kutip ya sebetulnya ya. India yang mana gitu ya. Karena India secara politik hari ini kan berbeda dengan India kala itu gitu ya. Dan kita pun kan disebut sebagai kepulauan India sebetulnya ya. Indonesia kan artinya kepulauan India juga. Jadi India yang mana gitu. Oh, oke. Nah, baru nanti abad 13 Fibonacci itu di abad 13. Jadi jauh ya. Itu 6 abad loh. Dari Palembang itu 6 abad baru sampai di Eropa gitu ya. Yang perlu nanti ditanyakan, nanti ada kesempatan lain ya kita diskusikan. Kenapa ke barat sistem desimal itu berhasil ya. Tapi yang ke timur ternyata tidak berhasil. Bahkan yang ke Sumatera itu stuck there gitu ya. Tidak membawa revolusi yang luar biasa. Padahal sudah abad ke-7 sudah ada di sana gitu. Ya. Kakek-kakeknya Pak Oki udah tahu. Tapi mungkin gimana ya? Memang ya mungkin warisan dari kecenderungan bersikap dari ini ya, Yunani ya. Jadi bakatnya sudah ada ya gitu. Tinggal dipicu oleh ya sistem bilangan desimal ya mereka bisa gitu tampaknya ya. Gitu. Iya. Menurut saya itu kuncinya. Menurut saya itu apa? Conjecture saya ya. Ya. Karena nanti Descartes ya yang berhasil menyatukan 3 peradaban ya. Peradaban Yunani, peradaban India ini, kemudian peradaban peradaban Timur Tengah gitu ya, dengan aljabarnya gitu. Akhirnya kita bisa menggambar dengan sederhana sumbu koordinat ya. Itu sebetulnya 3 peradaban itu ya. Itu kita dengan sederhana menggambar sekarang gitu ya. Grafik Y sama dengan X kuadrat gitu. Padahal itu buah pertemuan dari 3 peradaban yang jauh berbeda gitu ya kan, terpisah ya. Ya, betul. Yunani geometrinya, Timur Tengah aljabarnya,
Terus aritmetikanya dari India. India. Kita tapi sekarang take it for granted, gampang aja. Iya. Tapi itu kemungkinan ya jawabnya ya. Kenapa di Eropa berhasil berkembang, merevolusi, tetapi di tempat lain tidak. Bahkan di India juga tidak kan, di subdaratan India. Iya. Ya. Tidak sepesat seperti yang di Eropa gitu. Nah, menurut saya ya itu ya manusia itu mungkin perlu itu ya membuka diri ya. Keberhasilannya Eropa justru sebetulnya di situ ya. Bagaimana peradaban yang bukan dari tempatnya itu dia membuka diri gitu ya. Itu yang itu mungkin kuncinya ya gitu. Sementara yang di Sumatera kan tidak bertemu dengan peradaban lain kemungkinan. Paling mungkin peradaban Cina ya. Mungkin peradaban Cina. Iya. Ya, kita hanya berinteraksi Cina, India, apa lagi ya? Hanya sekitar regional itu aja. Ya. Iya, Asia ya, hanya Asia ya. Asia. Padahal India kan sudah berhubungan dengan Yunani ya. Alexander the Great kan sudah sampai sana sebetulnya. Iya. Sampai ini. Tapi kita nggak tahu apa yang dibawa Alexander the Great. Tapi memang daerah militernya itu strategis, Pak Iwan. Ya dekat kemana-mana kan ya itu ya. Iya betul. Ya. Ya Yunani, Timur Tengah. Ya. Kita kan di ujung. Susah ya ke kita. Susah. Gitu. Ya, tapi kan masalahnya kan sudah sampai gitu loh. Sistem desimal itu sudah sampai. Nah, kemudian dari abad ke-7 sampai kolonialisme, pengetahuan itu kemana? Iya kan? Ini yang menjadi pertanyaan juga. Di mana ini? Masa nenek moyang kita itu pada saat kolonial datang, saya berpikirnya, oh kami sudah tahu gitu kan ya. Aku diajar desimal, oh kami sudah tahu itu di Sumatera sudah ada gitu. Tapi kok tidak? Bahkan di India pun tidak ada gitu ya cerita bahwa saat kolonial membuka pendidikan, mengajarkan matematika, terus orang India bilang kami sudah tahu itu nggak usah diajar. Jadi ada hal yang lain nih Pak Iwan ya, selain adanya itu nggak langsung ya, nggak langsung ya. Jadi ada faktor-faktor lain yang harus dilihat depannya ya. Walaupun mungkin orang zaman Sriwijaya itu kosmopolis ya, itu ya. Itu betul. Center of learning gitu loh. Sudah terbuka ya menurut pendapat saya. Ya. Sudah sangat terbuka saat itu. Dan mereka kan mengundang orang-orang dari India juga kan mengajar di Sriwijaya. Gitu. Iya, dan orang-orang dari Sumatera juga ke India gitu loh. India. Untuk mengajar juga gitu. Ya. Jadi gambaran bahwa kita itu hanya menyerap itu enggak juga gitu. Bahwa kita juga banyak pendeta-pendeta Buddhis itu kan belajarnya dari Sriwijaya juga gitu. Datang itu hanya sebagai pendeta junior gitu, novice. Waktu balik udah jago gitu. Oke, jadi kita itu ya Sumatera itu punya peranan gitu ya dalam sejarah. Ya. Sejarah desimal ini gitu ya. Place value ini. Nah, Oke itu. Nah, ada yang lewat tadi. Mau sudah ini. Oke, jadi itu bagaimana peran Fibonacci dalam sejarah matematika. Jadi menyambung pengetahuan dari yang terdahulu ya, dari peradaban yang lain. Gitu ya. Jadi ini yang menjadi kemudian memicu itu sudah dekat abad 12 itu
ini abad 12 akhir ya, jadi sudah dekat ke Renaissance, menjelang Renaissance. Jadi setelah itu Descartes segala macam ya sudah itu lepas, take off gitu dari situ. Melejit ya. Dan kemungkinan tanpa Fibonacci atau siapapun mungkin yang mengenalkan itu, matematika tidak mungkin ya berkembang, sains juga tidak mungkin akan berkembang sepesat itu ya. Ya. Oke. Iya. Lanjut. Nah, tapi Bu ini cerita Fibonacci sendiri gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa Fibonacci bukan cuma seorang pedagang gitu ya, tapi memang seorang betul-betul matematikawan, jadi mathematicians ya. Dia tahun 2020 jadi yang di 8 berdasarkan buku Euclid Elements, dia menulis buku geometri. Dan 1225 ini merupakan sebetulnya kontribusi yang dari matematika sendiri di sini, Fibonacci. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Fibonacci itu teori bilangan, number theories yang terbesar di antara Diophantus sampai Fermat. Fermat itu 17 tahun, 17 sekian ya. Awal 17 sekian. Jadi di antara itu sebenarnya dilihat dari situ memang ini signifikan kontribusinya di situ pada Diophantine equations gitu ya. Jadi kuadratik ya, ini kan Liber Quadratorum ya, jadi tentang kuadrat. Jadi, solusi rasional persamaan kuadrat. Nah, tetapi yang kontribusinya sekarang paling dikenal adalah kita kenalnya cuma Fibonacci dari 7. Kita sebelum banyak gitu ya, tahunya ya bilangan itu. Jumlahkan 2 bilangan untuk dapat bilangan ketiga gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat gambar ini gitu ya. Ini di sini ada 1 yang paling dalam ini. Ya, 1 kali 1 ini persegi ini 2 kali 2. Kemudian masuk ke sini ini 5 kali 5. Jadi 1, 2, 3. Oh, ini 3. 9 kali 3. Setelah 3 jadi 5. 2, 3. 5, 3, 5 jadi 8. 8 kali 8. 5, 8, 13. 8, 13, 21 ya. Jadi si spiral ini jadi dari Fibonacci ini yang kita kenal. Dan ini sejarahnya kenapa panjang juga di sini. Barisan Fibonacci itu ternyata memang yang pertama yang menggunakan merumuskan dalam bentuk kita kenal sekarang istilahnya rekursif gitu ya. Dulu belum ada istilah seperti itu, tapi kita kenal sekarang itu yang pertama mulai menggunakan konsep rekursif gitu ya. Dan baru 1634 itu bahwa Fibonacci itu diformulasikan secara rekursif seperti ini. 4 abad ya. Iya. 4 itu akhir 12 ya, 4 abad. Nah, kemudian Kepler, Johannes Kepler 16 sekian lah ya, itu mulai mengamati rasio 2 suku. Itu baru mengamati yang konvergen ya. Baru berdekatan gitu ya. Yang dihitung saya berapa berdekatan gitu ya. Nah, tetapi teorinya sendiri baru ini 1753. Simpson ini relatif baru kalau yang modern ini sudah melihat bahwa untuk barisan Fibonacci apapun memulainya gitu ya, ini selalu konvergen, rasionya konvergen ke bilangan ini. Dan bilangan ini tidak lain dari ini. Kalau dihitung 1 + 5 akar 5/2 gitu. Nah, itu yang disebut sebagai golden ratio. Ini yang nanti bakal diingat banyak Fibonacci ya ini jadinya. Iya, golden ratio.
Dan banyak mitosnya ternyata. Iya. Nah, baru 18 sekian mulai orang melihat setelah lebih luas gitu ya. Dan mulai memperhatikan pola Fibonacci ini. Kita lihat apa sih golden ratio itu ya. Nah, ini ceritanya. Golden ratio itu adalah kalau sama dengan jumlah per bilang yang terbesar. Jadi kalau kita punya rasio dari ini misalnya, rasio dengan ada antara A dan B, ini sama dengan jumlahnya per yang besarnya A. Dan ini disebut si golden ratio itu V. Okay. Ini disebut golden ratio. Nah, Simpson menyatakan ini, jadi membuktikan ini. Ya, jadi Simpson itu berhasil menunjukkan menghasilkan rumus eksplisit dari Fibonacci itu, ya, tanpa harus lewat rekursi. Nah, ternyata si V itu harus memenuhi ini kuadratik itu. Dan ini kalau dihitung rumus kuadrat, hasilnya ini plus dan minus. Ya, ada dua. Ya. Ada dua. Ini yang kita ambil yang plusnya aja. Jadi inilah yang disebut sebagai golden ratio itu. Nah, yang kenapa golden ratio penting? Nah, itu sih istilahnya nggak tahu bukan matematik ya, itu cuma sesuatu yang pleasant dilihat gitu ya. Apa ya istilahnya? Tiko sudah ke ranah itu ya, Pak Iwan. Ini udah cocok logi. Cocok logi. Ini apa namanya? Ada yang tulisan soalnya mengatakan ya gambar apapun bisa kita pasang dengan spiral itu ya bisa kita cocok-cocokkan. Kepalanya orang gitu ya dicocok-cocokkan ya. Bisa aja gitu. Dan apa namanya? Ya ini ada piramid ya, terus apa namanya Nautilus ya, kerang Nautilus. Parthenon itu nggak ada itunya sebetulnya ya. Tapi ya kalau kita bilang mengikuti golden ratio ya seberapa gitu ya, kan itu nggak pernah dapat ya, seperti bilangan pi kan nggak ada gitu ya. Jadi ya deket lah gitu. Approximasi. Untuk mengatakan mukanya orang mengikuti itu juga enggak ya. Ada dua sumber sebetulnya menjadi alasan sampai kita punya miskonsepsi tentang golden ratio itu ya di badan kita gitu ya. Itu ada dua orang kalau nggak salah. Yang satu itu seorang pastor, yang itu ada di itu ya di ceritanya. Tapi gini, idenya itu. Jadi gara-gara dua orang itu ya sampai hari ini orang itu selalu menganggap bahwa barisan Fibonacci itu ada di alam gitu. Dan bunga itu katanya semua bilangan Fibonacci gitu ya, ya. Petalnya ya. Ya kita memang Platonis, filosofi Platonis. Sering kita lihat ada bunga hanya dua itu gitu ya. Kemudian ada yang 3, yang 4 ada juga ternyata. Yang 5 banyak itu. Nah, kalau saya itu dulu ya, saya kalau ingin meyakinkan, yang 4 akhirnya saya pinggirkan gitu ya. Nah, itu kan cara berpikir seperti ahli nujum ya, atau astrologi ya. Kan jadi kita hanya memilih yang kita sukai. Cherry picking ya. Cherry picking. Nah, ini kalau diperhatikan bahkan Trump pun bisa dibuat gitu dengan jambulnya. Iya. Jadi apa maksudnya Pak Yudi? Tapi ini menariknya artinya mengingatkan ya.
bahwa matematika itu tidak ada urusan dengan apa namanya, dengan alam gitu ya. Apa namanya, kalau sampai matematika bisa menjelaskan alam ya syukur gitu ya. Tapi tidak sebaliknya gitu, bahwa di alam itu akan mengikuti matematika, rasanya enggak ya. Apalagi salah satunya kan Leonardo da Vinci ya. Oleh Dan Brown lagi ya, oleh Da Vinci Code, wah itu banyak mitosnya kan. Jadi dikatakan Mona Lisa segala itu mitos semua, ternyata kan itu nggak ada itu. Dan dia Da Vinci apa namanya, Dan Brown itu salah satu penyebab membesarnya mitos itu juga gitu ya, yang penjual apa menjual. Iya, mungkin satu hal lagi yang belum kita singgung, apa namanya, Leonardo dari Pisa ini, Fibonacci ini, mirip sebetulnya dengan Steve Jobs ya, mirip sekali dengan Steve Jobs karena tahu barang apa yang kalau dijual akan laku gitu ya. Bukan pencipta ya, dia itu Steve Jobs itu kan bukan pencipta gitu, tapi dia punya kemampuan untuk mendeteksi gitu ya, mengenali produk apa yang nanti akan laku gitu ya, laku cocok untuk pasar gitu. Dia itu kemampuannya. Nah, Fibonacci juga ya. Kok dia bisa mengenalkan, membawa sistem desimal dari pedagang Arab itu gitu ya. Kok dia yang bisa apa namanya mendeteksinya gitu ya. Ini kan di situ mungkin salah satu jeniusnya ya. Kombinasi antara pedagang, dasarnya pedagang, dan mathematicians juga gitu ya. Iya. Bisa mengkombinasi itu jarang-jarang kan? Iya. Yang scientist dan juga banyak matematikawan kan dia ngerjakan saja gitu ya. Iya. Tapi dia tahu gitu ya, ini laku nih kalau dijual gitu ya. Dan hebatnya dia sebetulnya di situ ya. Mungkin itu penyebabnya kita jarang menyematkan kata jenius bagi Fibonacci ya. Karena kita anggap tidak original dia itu gitu ya. Tapi memang bukan original sebagai pencipta, tapi original sebagai pengemas gitu ya, yang mengemas. Iya. Dan nggak gampang loh ya, kita sadari sekarang nggak gampang orang seperti itu. Produk sebagus apapun kalau tidak di market, dipasarkan secara ini ya, secara proper ya, nggak mungkin bisa mulus. Ini sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan nggak ini? Kalau ada, silakan dipotong. Ada Bu Yalina. Bu Yalina diam-diam aja. Halo Pak, maaf lagi buat PR. Cuma saya senang dengan Dan Brown, Pak. Nggak apa-apa ya, juga. Iya, kita semua suka. Gitu. Tapi harus sadar bahwa itu ya novel ya. Itu novel. Kita suka dibohongi-bohongi juga gitu ceritanya. Ya kita senang juga lah. Kita senang dibohongi kok. Senang gitu. Tetapi ya. Jadi lebih terkenal juga Pak. Mungkin lebih bisa mengenalkan. Iya. Ya Golden Ratio gitu maksud saya. Halayak ramai. Iya betul. Meskipun fiction. Walaupun fiction. Ya. Pak Yudi, ada yang kurang gambarnya nih. Apa? Bukan apa, siapa? Saya. Enggak, misalnya kan kalau Golden Ratio apa ya? Kok nggak ada yang mengenai biola atau apa yang mungkin yang bisa ada Golden Ratio-nya? Ada nggak ya? Pak Yudi maksudnya main piano nih. Iya. Pak Yudi main piano.
banyak gambar yang biola gitu, cuma ada penjelasannya aja. Loh, Pak Yudi, yang itu bagaimana Pak Yudi, yang apa barisan Fibonacci itu bisa dijadikan lagu itu gimana caranya? Nah, wah, waktu itu pernah apa ya? Saya lupa, saya nggak ngoprek lagi ya. Ada komposisi berdasarkan Fibonacci ini. Ya mestinya saya ambil klipnya ya. Lupa saya. Yang 1, 1, 2, 3 itu ya? Iya. Iya. Oke, coba lanjut dulu kali. Nah ini gitu ya. Ini salah satu mitos ini, katanya lambang si apple yang keruak gigit kalong atau apa ini. Agak dendam kalong. Soalnya mangga di sini kan ya, dimakanin ini kalong. Oke, ini apelnya. Gambar si ininya ini ada ya, gambar ini selalu bisa dibuat kan ya, si spiralnya ini. Tapi kalau dilihat ininya dibandingkan dengan spiralnya yang di awal gitu ya, satunya diselipkan di sini, 2-nya diselipkan di sini, kemudian 3 diselipkan di sini, jadi kan rada maksa. Apa ya fenomena yang orang bisa ngelihat seperti kalau melihat awan gitu, seperti tangan, seperti orang sedang sembahyang segala, apa itu namanya ya? Itu ada ya? Apa namanya fenomena seperti itu ya? Mungkin itu sejenis ya, sejenis itu ya, penyakit ya ini. Jadi kita mau buatnya apa nih sebetulnya? Semi Fibonacci. Yang paling halus begitu yang semi Fibonacci. Daripada karena pseudo Fibonacci. Palsu udah. Atau kalau orang melihat struktur, menghaluskan, itu permuted Fibonacci. Permuted, ya. Permutasi gitu ya. Orang pop adjust up Fibonacci, divariasikan. Atau yang sekarang mah cocok logi. Atau maksa. Harusnya pakai Y ya. Jadi orang bisa pakai bahasa Inggris. Pakai Y itu cocok loginya pakai Y. Iya. Langsung lihat di kamus ya. Tapi itu menyadarkan ya bahwa kita sering di dunia sains ya. Itu sering kita mencari ingin menggunakan matematika untuk membenarkan gitu ya, untuk membenarkan suatu fenomena gitu ya. Nah, padahal menurut saya mestinya matematika tidak ada urusan dengan itu gitu ya. Kan saya ingat matematika itu kan dia itu tidak ada urusan keyakinan kita benar atau enggak gitu kan ya. Dia itu yang berbeda gitu dengan knowledge production di disiplin lain ya. Di matematika nggak ada urusan gitu. Kita matematika nggak dibuat untuk membuktikan sesuatu itu benar gitu. Di luar matematika kan enggak ya gitu ya. Ya, memang aksiomanya diambil dari alam memang. Tapi yang dihasilkannya, apakah yang dihasilkannya kembali ke alam ataukah menghasilkan sesuatu yang lebih dari itu, yang bahkan tidak ada di alam, itu cerita lain. Iya. Dan satu hal ya, dalam applied mathematics atau dalam metode matematika itu kan setelah kita menemukan mathematics solution gitu ya, itu kan kita harus making sense gitu. Itu langkah itu yang sering dilupakan, bahwa mathematics solution itu ya matematika gitu ya. Untuk bisa menjadi solusi sehari-hari aslinya itu harus diproses lagi gitu ya, untuk making sense of the solution gitu kan ya. Itu yang sering untuk novice itu tidak dilakukan ya. Kita
langsung aja solusi matematikal dianggap itu solusi fenomena aslinya gitu. Ya. Ya itu mirip kemarin tuh ke rumah. Nah dia ceritain tentang pekerjaan itu harus ada yang kalau ya apapun yang data yang disampaikan harus diceritakan. Jadi istilahnya storytelling itu. Jadi articulate ya. Kalau Pak Mudomo bilang articulate. Betul, betul. Nah itu yang katanya yang oleh bosnya gitu. Mereka nggak mau cuma ngeliat angka aja gitu ya, tapi mereka ceritakan gitu. Apa ini gitu ya? Gitu. Iya. Nah itu mungkin penting ya bagi kita juga ya kalau ngajar tuh ya. Wow. Iya. Kita mungkin menganggap itu enteng lah itu ya, bisa sendirilah. Tapi mungkin tidak ya, perlu ya rasanya. Ya. Oke. Ya, lanjut ya. Ya, kita di sini ini yang slide kita yang terakhir di sini. Ya, oke. Kita ngobrol saja di sini. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi, mau ikut ngobrol, ada siapa aja di sini. Ada Bu Yalina, ada Rifki. Silakan kalau ada yang itu. Ini. Wah, murid Pak Yudi kemana tertendang? Mental ya. Tovan, oh ya. Itu ya ada Pak. Masih ada. Oh masih ada Van. Oh pindah. Oh, ya. Oh ini kecil ya ini ya. Bentar. Oh ya ini scroll down. Oh banyak tuh ada Bayu juga. Ya. Itu. Apa ya orang ya. Tapi kalau kita pikir ya, itu yang dilakukan Fibonacci ya, itu baru abad 13 ya. Sekarang itu anak kelas 1 SD sudah mengerjakan itu loh ya. Apa yang dilakukan Fibonacci itu sekarang anak SD kelas 1 mungkin minggu pertama atau bahkan TK ya sudah bisa sekarang menulis bilangan itu ya. Desimal. Oh, nulis desimal iya kan. Iya. Yang pertama dia kan place value. Ya. Bahkan yang kalau puluhan. Kalau zamannya Newton gitu ya, sekarang anak SMA sudah bisa turunan ya, gitu. Nanti pelan-pelan mungkin malah menurun ya, sampai mungkin di SMP gitu ya. Turunan udah di SMP. Lama SMA udah tahu Galoa mungkin ya. Iya. Ini sebetulnya topik yang dibahas waktu kita punya tamu Math Distinguished Lecture yang baru minggu lalu itu. Profesor Mutsekas. Oh iya. Kan? Jadi argumennya adalah kenapa kita melakukan abstraksi. Kita melakukan abstraksi adalah supaya mengkristalkan ide. Kalau semua dipelajari, jadi dipelajari intinya dengan kata lain abstraksi, supaya itu bisa lebih transportable ke masa yang akan datang. Lebih transferable. Itu salah satunya. Tetapi ada itu, saya baru baca ya, bahwa komputer itu mengubah gitu ya beberapa abstraksi, berpikir abstrak itu sudah digantikan oleh komputasi. Jadi yang tadinya abstraksi itu diganti komputasi gitu. Diberikan contoh, ini seorang filsuf tapi matematikawan ya dari Perancis ya, Michel Serre namanya. Dia itu bilang kalau sekarang ya, kalau kita tanya seorang anak gitu ya, anak zaman sekarang ya, anak milenial ini ya, kita tanya cantik itu apa?
dia tidak akan merumuskan cantik. Anak sekarang itu akan memberikan contoh yang cantik, gitu ya. Nah, itu cara berpikirnya komputer, gitu. Ya. Dia bilang karena karena komputer itu hebat dalam data. Jadi dia akan memberikan contoh sebanyak-banyaknya yang mengandung kata cantik itu, gitu. Objek yang mengandung kata cantik gitu. Nah, karena komputer itu bisa begitu. Kalau abstraksi malah nggak bisa, gitu ya. Kemudian misalnya kita mau cari rumah, gitu ya. Kalau cari rumah zaman dahulu kita ke agen properti. Itu kita bilang saya butuh 3 kamar, gitu ya. Kemudian dekat di daerah daerah sini, gitu. Kita memberikan abstraksi untuk rumah ideal saya, gitu. Tetapi sekarang yang kita lakukan kan tidak begitu. Apalagi anak-anak itu. Dia akan scrolling dari rumah-rumah yang ada, gitu ya. Rumah-rumah yang ditawarkan, dia langsung ke sana. Jadi komputasi itu sudah sebagian menggantikan abstraksi, sebagian itu sudah diganti oleh komputasi, gitu. Karena komputasi memungkinkan, gitu. Nah, walaupun saya nggak yakin ya, saya masih percaya abstraksi masih banyak yang tidak bisa digantikan dengan komputasi. Tapi kita harus sadar, sebagian sudah diambil alih oleh komputasi. Karena cara berpikir kita bukan komputasi, kan? Beda sekali kita. Kita nggak mampu, soalnya kan, gitu. Mungkin begini cara atau apa latar belakangnya, tapi mungkin gini, ketika ditanya cantik ya, salah satu cara mendefinisikan cantik ya kumpulkan semua yang dianggap cantik. Nah, itu definisi yang cantik. Iya, betul. Nah, jadi kita tidak mampu, gitu ya. Kalau kita tidak mampu karena kita tidak bisa menyimpan sebanyak itu, gitu, data. Tapi komputer kan mungkin. Ya. Jadi ya sebenarnya kan aslinya kan cantik itu himpunan dari semua yang kita anggap cantik, gitu ya. Cuman kita ya kalau himpunan semua, jadi yang cukup banyak saja. Kita tidak efektif kalau kita menggunakan itu, kan, gitu ya. Tetapi dengan komputer itu mungkin. Ya, misalnya dari harusnya ada 1 juta yang cantik, ambil 1000 bisa di-generate gitu, misalnya dihampiri, gitu ya. Kalau kita kan kita nggak mampu lah, kita paling mungkin hanya 3-4 langsung generalize. Iya. Oke. Balik lagi, iya. Jadi ampuh ya peranannya si Fibonacci ini memang hebat, gitu. Dan masa kegelapan itu kita bisa bilang diatasi juga oleh ini ya, kembali lagi ya, nalar ya, reason, gitu. Peradaban bernalar itu mengambil alih kehidupan itu mulai zaman ini ya, gitu ya. Di kegelapan itu kan nalar harus tunduk ya. Nalar tidak boleh berperan, gitu ya. Ya, sisa-sisanya zaman itu kan ada sebetulnya yang Kepler itu kan udah heliocentris kan, ya. Itu kekuasaan Paus kan besar sekali, masih sampai tahun berapa itu? Iya, itu tahun berapa ya? Kalau Galileo? Galileo itu sudah tahun 15 sekian, 16. Bahkan itu sisa-sisanya masih ada zaman itu. Katanya nih ya, yang di salah satu buku yang saya baca itu, Gauss itu tidak mau mengungkapkan idenya tentang non-Euclidean
geometri karena takut berseberangan dengan Immanuel Kant. Gitu. Karena Immanuel Kant kan dia dengan positivismenya, saya nggak tahu gimana sampainya dia. Dengan filosofi itu yang berlaku lah geometri Euclid itu. Yang Anda lihat itu yang benar gitu ya. Katakanlah seperti itu ya. Gitu. Nah, apa ya sangat yang dianut itu kan menanyakan saat itu ya dia nggak berani gitu. Ya, besar katanya. Ya. Waktu itu nama besar. Iya, seperti ini aja ya. Dari zaman itu kan ceritanya Descartes itu bukan saja Descartes itu mempelajari ini hasil-hasil Kepler dan dia mendukung itu heliosentris. Jadi yang bahkan dia sudah menuliskan barisan yang kemudian diterjemahkan oleh Leibniz itu adalah rumus Euler yang kita kenal sebagai rumus Euler sekarang. Jadi vertex tambah face dikurangi dengan edge. Itu sudah mulai ada dari Descartes itu. Sudah ada di Descartes, tapi itu dikodifikasi oleh Descartes. Takut. Ya. Karena Descartes sendiri orang religius. Iya. Kodifikasi. Seperti cerita-cerita seperti itu ya, seperti kenapa yang lebih riset ya Darwin, gitu ya. Darwin salah satu dorongan kenapa Darwin akhirnya menulis buku itu karena hasil-hasil Darwin itu sudah ada yang mau menyamai oleh siapa yang eksplor yang Wallace tinggal di Wallace ya. Ya garis Wallace. Wallace mau menerbitkan, baru Darwin mau menerbitkan. Tadinya enggak, karena Darwin itu religius, dia udah tahu ini pasti menentang banyak orang. Argumen lainnya katanya karena dia memang religius ya. Dia itu kalau di teori pendidikan ya, di teori pendidikan kita selalu menyebut menyebut Charles Darwin itu biangnya berpikir perspektif gitu. Kenapa? Karena dia itu sudah menemukan tentang evolusi itu udah lama sebetulnya. Darwin itu sudah lama punya teori itu. Tetapi teori itu tidak langsung dipublikasikan. Ini argumen alternatif. Nah, terus dia itu mencoba memberikan perspektif. Dia itu selalu berpikir kalau saya seorang ahli geologi membaca teori evolusi ini, saya nanti akan bagaimana reaksinya. Kalau saya seorang ahli biologi, bagaimana? Jadi dia itu makanya disebut sebagai father of perspective karena sebelum dia menyampaikan teorinya, dia itu sudah menjajaki perspektif dari beberapa sisi gitu. Jadi pada saat itu makanya ya sampai sekarang ya teori evolusi relatif walaupun kontroversial tapi sulit dibantah gitu kan ya. Yang bukti yang bantahan yang kuat itu sulit dicari ya sebetulnya ya gitu. Itu makanya menarik ngomong Charles Darwin juga gitu ya di situ. Dan uniknya seharusnya itu Wallace ya yang menyampaikan itu. Cuma karena khawatir kejar itu aja akhirnya. Kita nyebutnya Wallacea itu ya. Ya, Wallacea. Wallace. Apa ya? Apa Wallacea itu bahasa Latin ya? Mungkin ya. Wallace itu kan pernah tinggal di mana ya, di Halmahera atau itu masih ada kan sampai sekarang rumahnya itu. Masih ya? Ditemukan masih ada. Garis Wallace. Ya, batasnya kan di Sulawesi kan? Batas ya. Iya. Garis Wallace itu. Ya.
pemilihannya karena itu dianggap dalam ya lautnya ya. Kan dalam ya, jadi itu batas antara kelompok fauna dan flora yang berbeda. Iya. Iya. Jadi dan di situ beda juga ya. Di situ perbatasan beda juga. Ya. Ya, karena memang lautnya dalam itu akhirnya nggak bisa nyebrang. Gitu. Iya. Binatang-binatangnya. Jadi berkembang menurut evolusi yang terpisah. Berdasarkan. Kalau nggak salah kan mungkin karena pernah bersatu kan Sumatera, Jawa dan Kalimantan dia. Iya. Bersatu, kemudian sisanya sebelah timur kan gitu ya. Nah, jadi itu penyebabnya saya rasa itu ya gitu. Kalau sekarang sih ya semuanya laut sih. Dalam hal itu matematika tidak ya, tidak mengalami pemisahan. Iya. Kalau sekarang mungkin kejadian seperti Fibonacci mengenalkan matematika dari peradaban lain gitu mungkin sudah tidak mungkin ya sekarang terjadi ya. Dunia udah satu sudah sekarang. Iya. Internet sudah menyatukan. Mungkin tidak kalau berandai-andai ada alien dari peradaban yang lain. Dari galaksi lain. Iya. Nanti tiba-tiba tapi lebih primitif dari kita. Pakai 2 desimal. Kita selalu kan membayangkannya mereka sangat advance. Sangat advance dibanding kita. Tahunya enggak. Karena kalau terlalu advance mungkin juga tidak ada alasan kenapa dia mau ke kita gitu ya. Kalau mereka sudah lebih canggih. Kok kita nggak dijajah gitu ya? Rugi. Mungkin kalau mau datang kalau memang mereka lebih primitif. Kalau nggak salah di film Star Trek itu ada hukumnya kan ya. Jadi hukum tidak boleh mengganggu perkembangan planet itu kalau nggak salah ya. Ada ya. Jadi mungkin karena hukum itu jadi mereka biarkan kita berkembangnya. Kan hukum Back to the Future yang nggak boleh diganggu. Iya. Saya lupa itu apa hukumnya itu ya. Entah di Star Trek atau mana sih, Pak? Atau Star Wars ya. Ini ya, kalau kita tanya ya, bahkan ke orang Itali hari ini, bahkan ke matematikawan Itali hari ini, itu kalau kita tanya tentang Fibonacci, sedikit loh mereka yang tahu. Jadi di Itali sendiri Fibonacci itu tidak begitu diidolakan gitu ya. Kalah dengan Leonardo da Vinci. Iya, jauh. Nah, itu alasan lagi ya. Itu tadi karena orang mungkin menganggap dia itu tidak original gitu. Tapi kan itu karakteristik orang modern ya. Selalu ingin tahu siapa originalnya gitu ya. Zaman dahulu mungkin tidak ambil pusing kan ya, orang ya meneruskan aja, ada pengetahuan ya tinggal diteruskan aja gitu ya, tanpa dia, karena zaman sekarang orang perlu kredit gitu ya, perlu kredit untuk siapa yang menemukan gitu ya. Di zaman itu mungkin ya tidak ada gitu ya. Itu mungkin perilaku manusia modern itu ya yang mungkin juga berbeda sekali dengan zaman dahulu ya gitu ya. Perilaku jadi attitude juga mungkin sikap. Attitude yang beda. Dan orientasinya juga berbeda. Itu akibatnya makanya orang
Italia hari ini. Jadi kalau ditanya tentang Fibonacci, sedikit yang bisa diungkap gitu. Sama Pak Oki, waktu saya ke mana? Ke Bukit Tinggi, itu ya, ke mana? Ke Sumatera Barat. Ya. Saya ke sekolahnya Tan Malaka gitu ya. Ke sekolahnya Tan Malaka. Saya tidak ada foto Tan Malaka di situ. Ya, itu tidak ada yang tahu bahwa Tan Malaka di situ gitu. Mungkin ada, tapi sumir gitu ya, sedikit sekali gitu. Aneh ya menurut saya yang hal seperti itu. Ini Pak Iwan, karena ada dalam tanda petik ya, tidak sir dan hatta. Kan ini kan ada taman-taman yang lain. Iya. Ya, pencemaran yang lain kan, jadi namanya disangkut pautkan kan yang politik ya, politik. Iya. Orang kan ternyata dia sekadar religius ya, gitu ya orangnya. Oh iya. Rajin sholat ya. Iya. Dan gitu. Dia masih datok ya, kan? Iya. Itu ya kan. Iya. Tapi kalau masalahnya sudah jadi pahlawan nasional ya, kalau salah ya. Sudah. Ya. Bahkan itu makanya. Bahkan dia sudah pahlawan nasional saja. Saya itu 2 tahun yang lalu ke sana itu sama sekali loh, sekolahnya itu tidak menyebut itu. Yang disebut hanya Hatta gitu. Ya, Hatta, Nasir, Syafruddin Perbanegara gitu ya, itu. Iya, yang itu padahal kalau dari sisi matematika, logika gitu kan kita selalu merujuknya ya ke Tan Malaka gitu ya. Ya. Kemungkinan karena dia orang kampung juga ya. Ada itu ya. Karena dia kan bukan dari kota ya gitu ya. Iya, jadi mungkin kurang ningrat ya dan tanda petik. Iya. Tapi itu perlu. Nah, itu mungkin nanti Pak Yudi harus ada waktu lagi bicara tentang Tan Malaka ya. Itu susah cari bahannya itu ya. Apa namanya? Saya buta. Sama ya. Jadi kita kayak orang Itali ditanya Fibonacci buta. Iya. Anehnya bahannya yang gitu susah ya. Iya. Seru ngomong cerita tentang John Nash mungkin masih lebih banyak bisa cerita. Oh, itu apa Balatak. Indonesia itu disebut katanya negara yang paling paling sedikit dapat menceritakan orangnya, paling sedikit diceritakan oleh orangnya sendiri. Indonesia itu negara yang paling sedikit diceritakan oleh orangnya sendiri. Yang menceritakan kebanyakan orang lain gitu. Itu katanya 90% yang menceritakan tentang Indonesia secara akademik ya. Itu orang asing ternyata. Terutama Belanda. Iya. Dan mungkin kita lebih percaya. Pak Iwan, itu saya pernah dapat kamus. Ini di Prancis ya, ada kamus Minang. Yang nyusut orang Belanda sama Prancis. Bayangkan. Lengkap udah kayak. Nah, jadi ya mereka lebih dalam banyak hal mereka lebih dalam ya. Iya. Tentang diri kita gitu ya. Iya. Iya, kayak sekarang Jawa kuno itu ahlinya kebanyakan bukan dari Indonesia. Ada di Leiden ya. Ada di Sorbonne ya. Sorbonne. Di Leiden. Iya. Tan Malaka juga ahlinya ada di Belanda ya. Oh, oke. Wah, ada alasan nih Belanda. Oke. Kita tutup. Iya. Ya. Baik. Apa yang kita pelajari hari ini ya?
Oke, bahwa apa ya? Kita lihat suatu kontinum, ya, bagaimana perkembangan matematika ya, tapi juga itu bagaimana berpengaruh pada peradaban sebetulnya. Dan sebaliknya bagaimana peradaban di antar bangsa itu mempengaruhi perkembangan matematika. Jadi kita bolak-balik antara itu. Jadi tidak lepas dari kedua hal itu. Dan apalagi satu lagi kesimpulannya mungkin tentang itu tadi ceritanya bahwa memang sudah jadi mungkin kodrat manusia yang selalu mencocok-cocokkan gitu, dengan teori mencari justifikasi gitu ya. Tapi kita dari sisi matematiknya ya tahu kita kadang-kadang sebagai Platonis, kadang-kadang dalam hal ini kalau lagi mencocok-cocokkan itu Platonis gitu lagi ya. Tapi kita juga kalau sedang ini ya kita lebih ke forma konstruktivis gitu ya. Apa yang bisa konstruksi belum tentu ada di alam. Bahkan kalau di alam hanya merupakan aproksimasi ya memang itu sudah seperti itu, ada apa adanya. Kalau matematik bisa berguna itu bonus gitu ya. Apalagi Pak Iwan kita yang bisa kita dari saya simpulkan. Mungkin itu ya, kita diingatkan ya bahwa orang yang tidak melahirkan, mencetuskan gitu ya, pencipta itu bisa hebat gitu ya, walaupun dia bukan yang menciptakan, tapi kalau dia bisa mengemas ulang gitu ya, merumuskan gitu dengan idenya dia yang akhirnya menjadi gagasan baru, itu bisa sangat bermanfaat gitu ya, dan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa seperti Fibonacci ya. Pengetahuannya kan sebetulnya bukan pengetahuan dia gitu, tetapi berkat dia itu ya dunia jadi berubah gitu ya. Bukan hanya Eropa, bukan hanya Italia, dunia gitu. Iya. Dan itu ya, kita menjadi punya perspektif lagi tentang kolonialisme ya. Ya, kita melihat jeleknya, tetapi juga berkat dia ya, gagasan tentang bilangan itu berkembang ke dunia gitu, menyebar. Gitu mungkin Pak Oki. Ya, saya melihat ini efektifnya ya, bahwa sebuah representasi yang itu sangat berpengaruh pada perkembangan bukan hanya matematik ya, ternyata perkembangan ilmu dan budaya segala macam ya. Jadi ya seperti halnya sistem desimal, kemudian logaritma juga, itu dua contoh bahwa dua hal yang sederhana tapi sangat efektif itu ternyata dampaknya luas ya kemana-mana. Jadi ini mungkin ya bahwa representasi itu penting Pak Iwan ya, Pak Yudi ya. Itu bagaimana kita menyajikan sesuatu gitu ya, gitu. Efektif, mudah diingat, mudah dipahami, langsung bisa gitu ya, langsung bisa berkembang gitu ya. Itu yang saya lihat dari apa yang dibawa oleh dampak dari apa yang dibawa oleh Fibonacci ke Italia dan ke Eropa ya, bisa membuka ya tirai kegelapan lagi kan ya. Ya. Akhiri zaman medieval. Mungkin kalau gitu ini selanjutnya kita harus bicara tentang Descartes mungkin ya. Untuk rangkaiannya Descartes ya. Descartes ya. Yang mungkin bisa menyambungkan kesinambungan dari ini ya, Fibonacci ya gitu. Sebagai apa ya? Sebagai pengetahuan matematika yang berkelana gitu ya. Berkelana ini dari itu kita keterusannya ini ya, nanti itu mungkin bagaimana di Perancis ya, Descartes nanti
Itu hebatnya nanti itu ya, bagaimana 3 peradaban itu ya nanti berjumpa di sana gitu ya, dan kita bisa unifying mathematics gitu ya, itu ya hebat gitu. Oke, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya ada. Atur nuhun semuanya. Ya, makasih Pak Yadi. semua. Terima kasih Bu Yarina. Oke, selamat malam. Terima kasih semuanya. Malam semua. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Topan. Ya. Pamit ya.